Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengambil faedah dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Setelah kita baca 6 ayat yang pertama dari surat ini, dan surat ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan qala An-Nasa'i wa Ibnu Majah, berkata Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan lama qadima Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, memasuki kota Madinah, kanu min akhbathin nas qila. Dahulu orang-orang di sana, ketika Nabi masuk ke Madinah, dahulu orang-orang itu adalah orang-orang yang berada di sana, penduduk di sana adalah sejelek-jelek orang dalam menimbang atau menakar. Maka turunlah ayat ini, dan fahassanu al-kaila ba'da dzalik. Kanu min akhbathin nasi qila fa anzalallahu wailul lil mutaffifin fahassanu al-kaila ba'da dzalik. Dahulu mereka adalah orang-orang yang paling jelek dalam menimbang dan menakar. Kemudian setelah turun ayat ini wailul lil mutaffifin, jadilah mereka sebagai orang-orang yang paling baik dalam dalam menimbang. Yang baik bagaimana? Yang sunnah kalau menimbang ditambahi. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wazintum fa arjihu. Idza wazantum fa arjihu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menimbang maka ditambahi, dilebihi. Ini sunnahnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam banyak ayat agar kita itu menimbang dengan benar, menimbang dengan tepat. Bahkan sunnahnya ditambahi, tapi minimal dengan tepat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa awful kaila idza qiltum wazinu bil qisṭas al-mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dalam surat Al-Isra ayat 35. Juga dalam surat Al-An'am ayat 152, wa auful kaila wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Juga dalam surat Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini semuanya menunjukkan tentang kewajiban untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan tepat. Dan di sini Allah mengatakan wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi mutaffifin, bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa itu? Diterangkan dengan ayat setelahnya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini ditafsirkan dengan apa? Dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Al-Mutaffifin ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Ini sebaik-baik tafsir ketika ayat ditafsirkan dengan ayat. Siapa itu al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia meminta timbangan dari manusia supaya timbangannya dicukupi. Kalau dia meminta dari orang membeli
minta timbangannya tepat. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau nimbang untuk orang dia itu kurang, dia mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka menyangka bahwa mereka nanti akan dibangkitkan pada hari yang azim, yaitu pada hari ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak menyangka kalau mereka nanti akan dibangkitkan, bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban dari masalah timbang menimbang ini, dari masalah tuntut menuntut, bahwasanya kita harus memberikan haknya orang sebagaimana kita juga meminta hak dari orang lain. Jangan cuma menuntut tetapi kita tidak memberikan hak orang lain. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka nanti akan dibangkitkan? Apakah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tidak menyangka kalau mereka nanti akan dibangkitkan? Atau bisa juga diartikan, apakah mereka tidak yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Nah, karena kalimat dzon dalam bahasa Arab bisa maknanya yakin, bisa juga maknanya bersangka. Liyaumin azim, yaitu pada hari yang besar, hari yang luar biasa. Bukan hari yang seperti biasanya, hari yang luar biasa. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika nanti manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri yang sangat lama. Ya. Dikatakan dalam Sahih Muslim, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada hari yang ukurannya itu 50.000 tahun. Ini hari yang sangat lama. Dan dalam keadaan manusia itu tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Dan disebutkan dalam hadis bahwa mereka itu nanti akan tenggelam dengan keringatnya karena matahari didekatkan. Matahari didekatkan dengan sangat dekat sehingga mereka sampai berkeringat, dan keringatnya itu sampai ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai pada pahanya, ada yang sampai kepada pertengahan tubuhnya, separuh tubuhnya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya dan telinganya. Nah, tenggelam dengan keringatnya. Keadaan nanti akan menggambarkan bagaimana saat manusia itu berada di dunia dahulu. Akan menggambarkan keadaan seseorang itu bagaimana waktu di dunia akan tergambarkan pada saat nanti dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, apa artinya kalla? Bisa maknanya dalam bahasa kita sekali-kali tidak. Berarti ini kalimat untuk menunjukkan zajr, untuk kalimat untuk menggertak. Kalla, sekali-kali tidak. Namun bisa juga maknanya haqqo, benar-benar, sungguh-sungguh benar. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yaqulu haqqo, kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu haqqo. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan haqqo, maksudnya kalla artinya haqqo, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitabnya Fujjar, ini bisa bagaimana haqqo, benar-benar, sungguh-sungguh kitabnya Fujjar itu lafi sijjin, akan berada, sungguh-sungguh akan berada pada sijjin. Tempat kembalinya Fujjar itu ada pada sijjin. Sijjin itu fa'il dari kalimat sajn. As-sajn itu artinya ad-dayyiq. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay inna masirahum wa ma'wahum la fi sijjin. Sungguh nanti kembalinya orang-orang Fujjar itu pada sijjin. Tempat kembalinya orang-orang Fujjar atau kitabnya orang Fujjar itu ada pada sijjin. Kembalinya ada pada sijjin. Sijjin itu apa tadi? Fa'il dari as-sajn yang artinya ad-dayyiq. Berarti apa?
mereka sungguh akan berada pada tempat yang dhayiq, akan berada pada tempat yang sangat sempit, dan penuh dengan azab. Akan dalam keadaan sempit, akan dalam keadaan berada di tempat yang sempit, yang tersiksa di tempat yang sempit. Nah, ini sijjin. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa sijjin hiya tahtal ardi sabi'ah. Sijjin itu ada di bumi yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan bi'run fi jahannam, sumur yang ada di jahannam, sijjin. Dan ini yang jelas mereka akan berada pada tempat yang sangat rendah, akan berada pada tempat yang sangat rendah, kebalikan daripada nanti akan datang ayat berikutnya, illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi. Nah, sedangkan ini pada tempat yang rendah. Sungguh kitabnya Fujar itu akan berada pada sijjin, atau Fujar itu sendiri, orang-orang yang fajir, orang-orang kufar itu akan berada pada sijjin. Nah, akan berada pada tempat yang sempit, akan berada pada tempat yang penuh dengan azab dan sempit. Ini seakan-akan masuk pada suatu tempat yang sempit, yang di sana azabnya sangat keras. Berarti ke bawah, semakin ke bawah semakin apa? Tersiksa, semakin sempit tempatnya. Nah, ini tempat kembalinya orang-orang Fujar, itu berada di Jahannam, dan dia di asfala as-safilin, ya, dalam surat At-Tin. Summa radadnahu di mana? Summa radadnahu asfala safilin, dan akan kami kembalikan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan ditempatkan pada tempat yang hina, pada tempat-tempat yang rendah. Wa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan berada pada tempat yang tinggi. Adapun orang-orang fujar, inilah fi sijjin, pada tempat yang rendah, pada tempat yang sempit. Nah, bisa dipahami? Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kalian apa itu sijjin? Kita katakan dahulu bahwa setiap ada kalimat tahukah kalian, berarti Allah sudah memberi tahu. Ini kalimat ini bukan untuk bertanya, tahu apa tidak, bukan. Tetapi kalimat pengulangan ini untuk menunjukkan besarnya masalah tadi. Betapa besarnya masalah sijjin ini, betapa ini bukan perkara yang remeh sijjin. Sampai diulang lagi, wa ma adraka ma sijjin. Nah, tahukah engkau apa itu sijjin? Engkau sudah tahu. Sijjin itu adalah tempat yang apa tadi? Tempat yang rendah, tempat yang sempit, tempat yang hina di bawah. Nah, ya. Wa ma adraka ma sijjin. Kemudian apa? Kitabum marqum. Kitabum marqum. Ini apa? Kitab yang tertulis. Ya, kitab yang tertulis. Ya, ini bahwasannya mereka itu berada pada sijjin, bahwasannya mereka itu akan berada pada sijjin, dan ini sudah tertulis pada kitab yang tertulis. Maksudnya sudah ada pada kitab, sudah tertulis ini semuanya pada kitab. Bukan kitabun marqum, ini bukan makna dari sijjin. Bisa dipahami? Ini di sini dikatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum itu bukan sedang menjelaskan tentang sijjin, bukan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, laisa tafsiran li qawlihi wa ma qawluhu wa kitabun marqum laisa tafsiran li qawlihi wa ma adraka ma sijjin. Bukan, ya. Bukan tafsir dari sijjin. Bukan tafsir dari sijjin. Wa innama huwa tafsir
lima kutiba lahum minal masir ila sijjin. Tetapi kitab marqum maksudnya sedang menjelaskan tentang bahwa mereka nanti berada di sijjin itu sudah perkara yang apa? Tertulis, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab marqum artinya keberadaan mereka nanti di mana? Di sijjin. Orang-orang yang fujar, orang yang tidak beriman, keberadaan mereka nanti berada di sijjin, tempat yang di bawah, tempat yang rendah, yang sempit, yang penuh dengan azab. Ini adalah perkara yang sudah apa? Tertulis. Marqum maktubun, dikatakan oleh Imam Katsir, marqumun maktubun mafrughun minhu. Sudah tertulis dan sudah selesai penulisannya. Nah, la yuzad fihi ahad wa la yunqas minhu ahad. Tidak ditambahi lagi tulisan tadi, sudah tertulis di tulisan di Lauh Mahfuz, sudah tertulis, sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menambahi ataupun menguranginya. Nah, dan kita tidak tahu di mana tempat kembalinya kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dari orang yang dilemparkan ke dalam apa? Sijjin, tempat yang berada di bawah, dikatakan di bawah yang penuh dengan di tempat yang rendah, yang sempit. Ada yang mengatakan tadi di sumur apa? Neraka jahanam. Neraka jahanam sudah sudah penuh dengan siksa. Ini lebih lagi, disiksa lebih lagi dalam tempat yang lebih menyiksa lagi, di tempat yang namanya sijjin. Nah, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ayat berikutnya, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mukadzibin pada hari itu. Itu pada hari apa maksudnya? Yauma idzin artinya yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang mukadzibin itu akan celaka. Dikatakan oleh Imam Katsir, ay saru yaumal qiyamah ila ma aw'adahumullahu minas sajn wal azabil muhin. Celaka orang-orang yang mendustai, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustai, orang-orang yang tidak beriman, itu nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi orang-orang yang celaka, yakni maksudnya mereka pada hari kiamat nanti akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yang Allah ancamkan. Yang Allah ancamkan kepada mereka dari azab yang hina, dari sijjin, itu akan mereka jumpai. Mereka akan celaka. Orang-orang yang mendustai, orang-orang yang tidak beriman, itu akan mendapatkan apa yang telah Allah ancamkan. Dari mendapatkan sijjin, tempat yang apa? Yang penuh dengan siksa yang sempit, dan mendapatkan azab yang muhin, azab yang menghinakan. Nah, ini kalimat wail, di antara maknanya adalah al-halak, wad-dimar, kecelakaan, celaka bagi orang-orang yang pendusta. Akan celaka orang-orang yang berdusta atau yang tidak beriman. Siapa maksudnya ini? Disebutkan dalam ayat berikutnya apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Siapa mukadzibin itu? Mukadzibin itu alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Al-mukadzibin, pendusta-pendusta itu adalah orang-orang yang mendustai tentang hari kiamat. Nah, ini juga sama dengan tadi, berarti ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat alladzina yukadzibuna biyaumiddin menjelaskan tentang ayat sebelumnya tentang al-mukadzibin. Siapa al-mukadzibin dijelaskan dengan ayat setelahnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celaka orang-orang yang mendustai. Siapa orang yang mendustai? Yaitu orang-orang yang mendustai hari kiamat, tidak beriman tentang hari kiamat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma qala ta'ala mufassiran lil mukadzibin al-fujjar al-kafarah." Kemudian Allah setelah mengatakan celaka pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustai dengan mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman Allah yang telah Allah janjikan, dan mendapatkan azab yang pedih, dan mendapatkan kesempitan.
Mereka adalah orang-orang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang yukadzibuna biyaumiddin, ay la yusaddiqun biwuqu'ihi, yang tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat, tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Nah, wala yaqiduna qawnahu, tidak meyakini adanya hari akhir. Wa yastab'iduna amrahu, akibatnya mereka apa? Menganggap tidak mungkin, hari akhir itu enggak mungkin. Bagaimana akan apa? Bagaimana akan ada hari berikutnya setelah orang itu disiksa, setelah orang itu dikubur, setelah orang menjadi tanah, hancur lebur, bagaimana mungkin akan ada hari kebangkitan? Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari pembalasan, hari kiamat. Ini kira-kira kalau seperti ini apa yang terjadi? Orang yang seperti ini jenisnya, berarti dia meyakini yang namanya hidup cuma di dunia saja. Orang kalau yang meyakini hidup itu cuma di dunia saja, itu kira-kira bagaimana? Orang yang lupa tentang hari kiamat itu sudah akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kurangnya sempurna dia dalam beriman kepada hari akhir. Kalau orang betul-betul beriman kepada hari akhir, dia tentu akan akan berhati-hati, tidak akan terjatuh kepada kemaksiatan, dan kalaupun terjatuh, karena yang namanya manusia pasti terjatuh pada kesalahan, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat maksiat, ini menunjukkan tentang dia itu lalai dari hari kiamat, dia lalai dari hari pembalasan. Kalau dia ingat, tentu dia tidak apa? Tentu dia tidak akan berbuat maksiat. Ini kalau orang yang lalai, yang lupa. Ketika dia lupa, dia akan berbuat maksiat. Bagaimana kalau orang itu tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan? Sudah, kira-kira sudah lebih jelek dari hewan. Dia akan lebih jelek dari hewan keadaannya. Hidupnya itu cuma makan, tidur, bermain, gitu aja, kayak hewan saja. Nah, tidak mengerti ada perintah-perintah Allah, tidak mengerti adanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak takut dengan adab Allah, tidak takut dengan siksa Allah, karena dia tidak percaya itu. Yang dia yakini hidup itu ya cuma di dunia ini, hidup dan habis hidup mati, sudah mati selesai. Sehingga mungkin akan dipuas-puaskan. Hidup cuma sekali masa tidak dipuas-puaskan. Kadang-kadang muncul kalimat ini ya kan. Nah, ini bagaimana hidup cuma sekali tidak dipuas-puaskan? Wala'iyadzubillah. Ini perkataan orang yang menunjukkan tentang kelalaiannya, bahkan kebodohannya tentang akan adanya hari kiamat. Nah, maka ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum, ini perkara yang besar, perkara yang senantiasa diingatkan dan sering disejajarkan, diiringkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam banyak hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam ayat juga begitu. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Begitu. Ini perkara yang besar. Beriman kepada hari akhir adalah perkara yang besar, yang iman itu sebagaimana kita ketahui bukan sekedar apa? Ucapan, bukan sekedar mengatakan amanah. Tidak. Kalau sekedar mengatakan amanah ya semua orang bisa. Maka dikatakan dalam Al-Quran ketika orang Badui mengatakan wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Apa? Allah kemudian memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan apa? Katakan kepada dia. Katakan kepada Badui tadi yang mengatakan saya beriman, qul lam tu'minu. Katakan kepada dia itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Perintahkan kepada mereka untuk mengatakan saya muslim. Jangan mengatakan saya beriman. Karena beriman itu bukan sekedar pengakuan, harus betul-betul diwujudkan. Karena tingkatan manusia juga tidak sama, ada yang muslim, ada yang mukmin. Kalau tingkatannya belum sampai mukmin, ya dia tidak akan mencapai tingkatan mukmin meskipun dia mengatakan apa? Beriman.
Maka seorang berusaha untuk mewujudkan imannya. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar mengaku, bukan sekedar mengaku, tapi dia wujudkan keimanannya dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul jujur dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul paham dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelajari dengan benar, dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul paham tentang hakikat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Faham benar tentang tauhid sebagai perkara yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Faham tentang syirik sebagai perkara yang dilarang oleh Rasulullah, yang pertama kali dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu pula sholat, harus paham betul tentang sholat itu apa, bagaimana caranya, pelaksanaannya bagaimana. Tidak sekedar apa? Mengetahui sholat itu wajib, jangan. Atau bahkan sekedar mengatakan saya beriman kemudian tidak sholat, apalagi yang sholat saja belum tentu, diterima. Bahkan Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, karena dia nggak paham apa itu sholat yang dimaksud. Akhirnya dia menjalankannya seenaknya. Sholat zuhur pada waktu asar, sholat asar pada waktu maghrib, sholat subuh setelah terbit matahari. Yang seperti ini celaka. Dia nggak ngerti sholat itu bagaimana tata caranya, bagaimana aturannya. Nah, ini harus betul-betul diwujudkan. Keimanan seseorang harus betul-betul diwujudkan sehingga tidak sekedar hanya tahu sepintas tapi nggak ngerti hakikatnya. Jangan cuma sekedar baca ayat saja tapi tidak mau memahaminya. Dikatakan oleh Nabi SAW akan datang pada suatu saat nanti kaum yang yaqra'una al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai bacaannya itu ke kerongkongannya, cuma baca saja, nggak paham, nggak mau memahami. Nah, dan mereka orang yang membaca Al-Quran, tapi mereka tidak memahaminya dengan benar, sehingga terjatuh pada kesalahan yang besar dalam prinsip-prinsip Islam. Mereka beribadah, mereka sholat, puasa, bahkan Nabi mengatakan tahkiruna sholatakum ala sholatihim. Engkau merasa sholatmu itu di bawah mereka. Sholatnya luar biasa. Engkau merasa puasa kamu di bawah puasa mereka. Ibadah kamu di bawah ibadah mereka. Tetapi mereka yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka akan melesat dari agama, keluar dari agama. Sangat besar mereka akan keluar dari agama sebagaimana cepatnya anak panah yang mengenai hewan buruan, melesat masuk ke hewan buruan, tidak sempat berhenti karena saking cepatnya terus tembus. Ya, karena mereka tidak memahami dengan benar tentang agama ini, sehingga terjatuh pada kesalahan dari prinsip-prinsip agama. Maka di sini mengingatkan kepada kita untuk kita betul-betul beriman dengan hari akhir dengan sebenar-benar iman. Sehingga tertancap iman tersebut yang kemudian dibuktikan dengan amalan. Kalau orang betul-betul beriman kepada hari akhir, beriman pertama dengan adanya akan adanya siksa kubur, akan adanya pertanyaan di alam kubur. Nah, tentunya orang yang beriman dengan hari akhir, dia beriman dengan akan adanya pertanyaan di alam kubur, tentunya dia ingin bisa menjawabnya, kan begitu. Ingin bisa menjawab ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, akan ditanya 3 perkara ini. Dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekokohan iman. Karena yang menjawab itu, jawaban ini dibangun di atas iman. Jawaban ini akan bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman, bukan oleh orang-orang yang sekedar hafal. Saya beriman Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah, Nabi saya Nabi Muhammad. Tidak hanya sekedar itu, agama saya agama Islam, tertulisnya begitu di KTP-nya.
namun dia tidak pernah sholat, tidak bertauhid, bahkan bagaimana nanti akan bisa mengatakan agama saya Islam? Tidak bisa. Kalau di dunia bisa, tapi nanti di akhirat jawabannya itu bukan karena jawaban apa? Jawabannya itu bukan karena hafal, bukan karena bisa membaca, bukan, tapi jawabannya muncul karena iman. Jawaban yang muncul karena imannya seseorang kepada Allah, imannya seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, imannya seseorang kepada agama ini, sehingga betul-betul menjalankan agama ini dengan benar. Khanafiddin azanallahu wa iyyakum. Ini ayat yang keberapa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah yang mendustai hari kiamat. Tidaklah yang mendustai hari kiamat kecuali setiap yang mu'tad dan asim. Tidak ada yang mendustai kecuali yang mu'tad. Apa itu mu'tad? Mu'tad itu artinya mu'tad fi af'alihi. Orang-orang yang melampaui batas dari perbuatan-perbuatannya. Min ta'atil haram wal mujawazah fi tanawuli al-mubah wal asim fi aqwalihi. In haddatha kadiba wa in wa'ada akhlafa wa in khasama fajara. Tidaklah yang mendustai hari kiamat kecuali orang-orang yang mu'tad, orang-orang yang melampaui batas sehingga dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, terjatuh kepada yang haram, terjatuh kepada syirik, terjatuh kepada pembatalan-pembatalan Islam, atau berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, sampai meninggalkan yang wajib. Dalam perkara yang mubah dia berlebihan sampai kemudian meninggalkan yang wajib. Ini mu'tad. Wal asim adalah orang yang apa? Asim, artinya banyak dosanya dari ucapannya, yang selalu berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa dari ucapan-ucapannya. Mu'tad dan asim sebetulnya ini suatu kalimat yang sama. Ini orang-orang yang apa? Berbuat dosa. Tapi mu'tad itu, mu'tadin, asim, mu'tad itu untuk perbuatan dan asim untuk apa? Ucapan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wal asim fi aqwalihi, dosa pada lesannya. Seperti apa? Kalau bicara berdusta. Ini orang yang mendustai hari kiamat. Tanda-tandanya diantara mereka adalah orang yang kalau bicara apa? Berdusta. Kalau berjanji menyelisih janjinya. Kalau berselisih dia itu melampaui batas. Kalau berselisih dia itu membalas dengan apa? Dengan balasan yang melampaui batas. Nah, ini tanda-tanda apa? Orang-orang yang mendustai hari kiamat diantaranya itu. Kemudian wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan orang-orang mukadzibin, orang-orang fujar, orang-orang kafir, mereka itu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Mereka tidak mengimaninya, tidak membenarkannya. Bahkan mereka bahkan mereka itu menanggapinya dengan tanggapan yang sangat jelek. Katanya apa? Qala asatirul awwalin. Asatir itu jamak dari apa? Dari usturah. Asatir jamak dari usturah, artinya ya cerita, hikayat. Itu cuma cerita dulu. Itu cuma sekedar hikayat, cerita-cerita dulu. Ini ketika mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala, idza sami'a kalam Allah minar rasul, kalau dia mendengar firman Allah yang dibacakan oleh Rasul, yukadzibu bihi. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, idza sami'a kalam Allah minar rasul yukadzibu bihi, dia mendustainya. Wa yadhunnu bihi dhannas su, bahkan dia itu apa?
berprasangka dengan prasangka yang jelek tentang ayat tadi. Fayaqtaqid annahu mufta'il majmu' min kutubil awail. Sesuatu yang apa? Yang hanya diada-adakan saja. Mufta'al majmu' min kutubil awail itu hanya diada-adakan saja, hanya cerita-cerita saja, cerita-cerita kosong. Nah, ini jawaban orang-orang yang mendustai apa? Agama, yang mendustai hari kiamat. Orang-orang yang mendustai hari kiamat ketika dibacakan kepada mereka atau kepada dia firman Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengatakan itu hanya ayat, hanya cerita biasa saja, cerita kosong. Nah, kemudian Allah membalas ucapan mereka yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ucapan biasa, sehingga mereka tidak mengimaninya, tidak membenarkannya, sehingga mereka pun terjatuh kepada kemaksiatan, karena tidak menerima Al-Quran, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka kemudian terjatuh kepada berbagai kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan mereka, anggapan mereka, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini ada saktah ya membacanya ya. Kalla bal, berhenti sebentar. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan katakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, laisal amr kama za'amu wala kama qalu. Bukanlah perkaranya sebagaimana yang kalian sangka. Bukanlah perkaranya sebagaimana yang kalian ucapkan, bahwasanya Quran itu sekedar apa? Asatirul awwalin, hanya sekedar cerita biasa saja. Maka kita ketika membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, kita jangan seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang yang mendustai hari kiamat, sehingga ini sekedar dibaca, tidak kemudian ada mengambil faedah darinya. Nah, berusaha kita untuk mengambil pelajaran bahwa kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar, dan di sana ada pelajaran. Ada pelajaran yang besar dari kisah-kisah tersebut. Namun orang-orang kafir tidak menganggap itu suatu hal yang biasa. Bal huwa kalamullah wa wahyuhu wa tanziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang benar bukan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, para pendusta hari kiamat, yang mengatakan Quran itu adalah apa? Cerita-cerita biasa, cerita-cerita terdahulu. Bahkan yang benar bahwasanya Al-Quran ini adalah apa? Kalam Allah. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ya, innama hujiba qulubuhum 'anil iman bihi ma 'alaiha wa innama hajaba qulubahum 'anil iman bihi ma 'alaiha min ar-rain min min ar-rin alladhi qad labasa qulubahum min kasratid dzunub wal khotoya. Bahkan kenapa kok mereka sampai mengatakan demikian, mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang tidak ada nilainya, sesuatu yang tidak bernilai, cuma sekedar cerita-cerita dahulu, tidak ada kebenarannya, tidak ada pelajaran yang penting di dalamnya. Padahal sesungguhnya Al-Quran adalah apa? Wahyu dari Allah. Sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Yang demikian ini karena mereka itu adalah orang-orang yang telah ditutup hati mereka
tertutup hati mereka dari iman kepada hari kiamat karena sebab adanya apa? Adanya ron. Ron itu apa? Karat. Adanya karat. Karena adanya karat. Adanya karat yang ada pada hati mereka telah menutup hati mereka karena banyaknya dosa. Karat ini datang karena banyaknya dosa. Baik. Disebutkan dalam hadis. Ini ada beberapa hadis. Misalnya disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Innal 'abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatah sauda fi qalbihi. Seorang kalau berbuat dosa itu akan ada titik hitam pada hatinya. Setiap berbuat dosa maka ada titik hitam pada hatinya. Nah. Fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zadat. Kalau dia bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah dari kesalahan tadi, maka ya diambil dihilangkan titik tadi, dihapus titik tadi. Tapi kalau dia bukan bertobat tapi malah tambah dosa, tambah maksiat lagi, maka titik-titiknya semakin banyak. Ya, ini kalau dalam besi namanya karat. Hati juga bisa berkarat, wala'iyadzubillah. Setiap dosa itu akan membuat titik hitam pada hati seseorang. Yang kalau sudah penuh titik hitamnya, apalagi sudah tebal, bukan hanya penuh saja tapi sudah tebal, akhirnya hatinya menjadi hati yang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa lagi membedakan mana yang besar dan mana yang salah. Bisa sakit dan bisa mati. Hatinya bisa sakit dan hati itu bisa mati, wala'iyadzubillah. Oleh karena itu jangan seseorang itu meremehkan meremehkan dosa. Dosa itu bisa membuat hatinya sakit dan dosa itu bisa membuat hatinya mati. Jangan dianggap ini cuma dosa kecil. Jangan. Kalau sudah dosa itu akan membuat titik hitam pada hati dan akan menurunkan azab Allah kepada dia. Bukan hanya di akhirat saja, azab itu juga di dunia. Dan antum jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia orang-orang yang kafir tapi kok masya Allah, kok subhanallah makanya makannya enak. Orang kafir kok makannya enak, kemudian kendaraannya bagus, bagaimana itu? Antum harus yakin bahwasanya mereka tidak bahagia. Pada hati mereka itu tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita dapatkan mereka itu, orang-orang yang seperti itu ternyata mencari apa? Mencari ketenangan kan, pergi ke tempat yang jauh mana, cari ke sana, pergi ke sana kemari untuk menghilangkan apa? Menghilangkan beban pikiran yang begitu banyak. Sampai ada yang minum minuman keras. Untuk apa? Biar hilang masalahnya, minum minuman keras ini. Ada juga yang menghilangkan kesulitannya, kegundahan hatinya dengan narkoba. Ada juga yang mungkin dengan yang lainnya, dengan hal-hal, dengan hiburan-hiburan untuk menghilangkan apa? Beban pikirannya. Yaitu tidak menghilangkan, itu malah apa? Akan akan menambahi sempitnya hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka." Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berada pada kehidupan yang sempit, sehingga mereka akan mencari keluasan hati, kelapangan hati
dengan mencari-cari hiburan, dengan menghilangkan kesulitan hatinya tadi, kesempitan hatinya itu dengan minuman keras, dengan mabuk, dengan yang lain-lainnya. Maka jangan tertipu dengan apa yang tidak, yang seakan-akan di pandangan mata kita mereka itu mendapatkan dunia, padahal mereka tidak mendapatkannya. Mendapatkan sebagaimana kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, orang yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan akan kami berikan pada dia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia dan hayatan thayyibah ini jangan dianggap itu hanya di akhirat saja. Hayatan thayyibah ini akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Begitu pula azab atau siksaan balasan Allah kepada orang-orang kafir bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat saja, juga di dunia. Di dunia ya. Nah, mereka itu mendapatkan lahum adzabun fil hayatid dunia. Mereka akan mendapatkan azab di dunia dengan kesempitan hati, kegundahan hati, dan nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang lebih besar lagi. Nah, sebetulnya masih ada berapa ayat ini? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, tsumma innahum lasawul jahim, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tapi waktunya tidak cukup. Kalau mengikuti apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, masih ada 3 ayat lagi, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.